إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada malam hari ini biiznillah melanjutkan tema kaidah fikih dalam muamalah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas dua buah kaidah besar dalam Islam. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, dan yang kedua adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang pertama, setiap perkara itu bergantung kepada niat. Dan yang kedua, keyakinan tidak bisa menghilangkan, atau keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan. Dan kita sudah membahas dengan contoh-contoh penerapan kaidah tersebut pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita masuk membahas kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajribut taysir. Masyaqqah ini istilah syar'i, nanti kita akan jelaskan apa itu masyaqqah. Namun kalau secara bahasa, masyaqqah itu artinya kesusahan, sesuatu yang menyusahkan atau menyulitkan, mengharuskan adanya at-taysir, yaitu kemudahan. Sebelum kita membahas terkait kaidah ini tentunya didasarkan oleh dalil-dalil baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah tidak menjadikan adanya kesulitan di dalam agama ini. Allah tidak menjadikan adanya haraj, satu hal yang menyulitkan dalam urusan agama ini. Ini dalil bahwasanya segala sesuatu dalam urusan agama kita ini pada hakikatnya dia mudah dan mampu untuk dilaksanakan oleh manusia. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang dengan aturan-aturan syariat atau suatu perkara yang tidak mampu dia emban. Ini prinsip dasarnya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan untuk kalian, dan Allah sama sekali tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Ya. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan kemudahan dan kesulitan yang disebutkan dalam ayat dan kaidah ini. Namun sebelumnya, Ana ingin mengajak kita semua merenung, menghayati tentang keindahan syariat kita, jamaah sekalian, dan betapa beruntungnya kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Salah satu keistimewaan agama kita, dan ini sekaligus keistimewaan umat Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan syariat Nabi kita, Allah menjadikan syariat Islam ini sesuai dengan fitrah manusia, mudah dan pasti mampu dilaksanakan oleh manusia. Dibandingkan dengan syariat-syariat umat terdahulu, itu berat. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyuruh manusia untuk mengerjakan perkara yang ma'ruf. Perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Secara syar'i maupun secara akal dan naluri sehat manusia. Makanya coba renungkan, ada tidak aturan dalam agama kita yang ditolak oleh fitrah manusia, atau manusia merasa dengan misalkan merasakan ini kayaknya tidak cocok, tidak pas, atau tidak masuk akal. Tidak ada yang seperti itu dalam agama kita. Ya. Karena Nabi tugasnya adalah memerintahkan kita, umatnya, umat manusia, untuk mengerjakan perkara yang ma'ruf, baik secara syar'i maupun baik secara akal sehat manusia, baik secara moral dan etika yang disepakati oleh fitrah manusia. Ya. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga wa yanhahum 'anil munkar, melarang manusia untuk mengerjakan perkara yang mungkar. Mungkar secara syar'i, mungkar secara akal sehat, itu dilarang semua. Mungkar secara naluri dan tabiat fitrah manusia, semuanya dilarang. Kemudian Allah juga mengatakan wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuhillu lahum at-tayyibati, dan menghalalkan untuk mereka semua yang tayyibat, semua yang baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan semua yang buruk, yang kotor, yang menjijikkan, yang buruk dan kotor menurut tabiat manusia yang disepakati oleh manusia, dan buruk serta kotor menurut akal sehat manusia. Itu semua diharamkan. Maka dari sini para ulama mengambil kesimpulan, ya, semua yang dihalalkan dalam agama kita itu pasti baik. Semua yang dihalalkan pasti baik dan tidak akan memudaratkan. Tidak akan memudaratkan. Termasuk lemak kambing katanya, ya. Lemak apa lagi? Yang penting jangan berlebihan. Kalau itu halal, pasti dia baik dan tidak mungkin akan memudaratkan. Ya. Karena Allah berfirman wa yuhillu lahumut thayyibat. Nabi menghalalkan untuk mereka yang thayyibat, yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan untuk mereka yang buruk-buruk. Wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk menghilangkan semua beban-beban dan semua belenggu beban syariat dan belenggu yang membelenggu umat-umat terdahulu, yang menjadi beban bagi umat-umat terdahulu. Ini motivasi bagi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani agar mereka mau masuk Islam. Karena Nabi ini, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus, yang ciri-ciri dan sifatnya disebutkan dalam Taurat dan Injil, disebutkan dalam ayat sebelumnya, alladzina yattabi'una ar-rasula al-ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Nabi Muhammad ini yang mereka temukan ciri dan sifatnya lengkap disebutkan dalam kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil. Dia datang menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk,
dan membebaskan mereka, terutama Yahudi Bani Israel, dari beban-beban syariat dan belenggu-belenggu yang dulu membelenggu mereka. Apa maksudnya ini? Karena dulu syariat mereka itu berat. Syariat mereka berat. Untuk bayangkan, Yahudi Bani Israel dulu, syariat mereka, kalau pakaian mereka kena najis, nggak cukup dibersihkan dengan air, nggak cukup. Harus dipotong pakaian, bagian yang kena najis terus dipotong, dirobek, dipotong. Berat sekali syariat mereka. Sehingga mereka harus ekstra hati-hati ketika ketika membuang hadas misalkan. Kalau kena najis pakaian mereka harus dipotong. Itu salah satu syariat mereka. Dan belenggu-belenggu yang membelenggu mereka. Di antaranya disebutkan dalam ayat yang lain, ya. Dalam surat Al-An'am 146. Ada beberapa belenggu syariat yang Allah bebankan untuk mereka sebagai bentuk hukuman bagi mereka. Wa 'alal ladzina hadu, dan atas mereka orang-orang Yahudi, haramna kulladzi dzufur. Karena kami, ini belenggu, salah satu belenggu untuk mereka. Kami mengharamkan untuk mereka kulladzi dzufur, semua hewan yang berkuku satu, yang kulladzi dzufur ini yang kukunya tidak terbelah gitu. Ya. Wa minal baqari wal ghanam. Contohnya mereka diharamkan untuk mereka itu unta. Mereka enggak boleh makan unta. Wa minal baqari wal ghanam. Mereka enggak boleh juga makan sapi dan kambing, diharamkan. Padahal sapi dan kambing itu baik. Ya. Baik, thayyibat, minat thayyibat. Haramna alaihim syuhumahuma. Namun yang diharamkan dari sapi dan kambing untuk mereka adalah lemaknya. Lemaknya. Illa ma habalat zuhuruhuma. Kecuali lemak yang ada di punggung. Ini Al-Quran menyebutkan seperti itu. Lemak yang di punggung, hanya itu yang boleh. Ya. Dan awil hawaya aw makhtalata bi'azm, atau lemak yang menempel pada perut, atau lemak yang menempel pada tulang. Hanya itu yang dihalalkan untuk mereka. Sehingga misalkan kalau mereka pingin makan sop buntut, ini orang Yahudi ya, sop buntut kan enak, ada lemak-lemaknya di ekornya itu ya. Atau mereka pingin bikin steak misalkan, ya, pingin tenderloin apa namanya, sirloin, yang di bagian paha yang paling empuk di belakang tuh. Mereka harus hilangkan dulu lemak-lemaknya, baru boleh makan itu. Berat sekali. Belenggu buat mereka. Sebenarnya itu hukuman buat mereka. Namun bagi kita, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu bagi kita, pastilah sesuatu itu buruk. Kalau Allah mengharamkan buat Yahudi, itu sebagai hukuman buat mereka. Nggak boleh makan, mereka makan unta nggak boleh. Makan kambing, makan sapi nggak boleh, kecuali lemaknya. Lemaknya nggak boleh. Kecuali lemak yang ada di punggung, di perut, atau yang di sela-sela tulang. Kalau mereka mau makan daging yang ada di paha, lemaknya itu mereka harus kikis habis. Bayangkan, berat sekali. Itu penjelasan para ulama. Dzalika jazainahum bibaghihim. Itu disebabkan itu adalah balasan dari kami atas kejahatan mereka. Jadi ketika Allah mengharamkan hal-hal tersebut kepada Yahudi, itu sebagai bentuk hukuman bagi mereka. Adapun bagi umat Muhammad SAW, Allah mengharamkan beberapa hal, justru itu sebagai rahmat bagi kita. Karena hal tersebut yang diharamkan oleh Allah pastilah mudarat, pastilah sesuatu yang kotor, pastilah sesuatu yang tidak baik, atau berdampak tidak baik. Ya, babi misalkan, khamr, babi itu kata para ulama, dia punya sifat yang kotor, jelek sekali.
dia tidak memiliki sifat cemburu, kotor. Orang yang makan daging tersebut akan mewarisi sifat buruk yang ada pada babi tersebut. Ya, akan mewarisi sifat buruk pada babi. Khamr itu bisa merusak akal, menghilangkan akal pikiran, ya, menjadikan orang kecanduan, buruk, diharamkan oleh Islam, dan itu justru rahmat buat kita. Ya. Dan Allah menghalalkan yang baik-baik. Sehingga para ulama mengatakan banyak sekali sesuatu yang dihalalkan untuk kita itu diharamkan buat mereka, Yahudi. Diharamkan buat mereka. Jadi berat. Nah, Allah menjanjikan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, semua beban dan belenggu tersebut akan dihilangkan. Diganti dengan syariat yang sempurna dan syariat yang mudah. Bisa dilaksanakan. Ya. Tayyib. Sehingga berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi, la yuridullahu bikumul yusra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian, tidak menginginkan kesusahan. Ya. Maka para ulama mengambil sebuah kaidah, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kalau ada sesuatu yang memberatkan, maka syariat kita datang memudahkan. Syariat kita datang untuk memudahkan. Namun sesuatu yang mudah, yang disebut mudah dalam syariat kita itu ada batasannya. Sesuatu yang ringan, tidak berat, itu ada batasannya. Karena yang namanya syariat pasti memiliki beban. Justru disitulah letak ujiannya. Kita dikasih syariat, di situ kita diuji. Karena ada beban syariat. Contoh, syariat puasa. Harus ada beban di situ. Harus ada pengorbanan. Harus siap lapar, haus. Ya, sulit dong. Bukankah syariat ini datang untuk memudahkan? Terus kenapa disuruh kita puasa sebulan penuh lapar-lapar? Menunjukkan bahwasanya, ya, kemudahan yang dimaksud dalam kaidah ini ada keterangannya, ada batasannya, kata para ulama. Apa batasannya? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Dia mengatakan, wal muradu bil masyaqqati huna al masyaqqatu az-zaidah. Kesusahan atau kesulitan yang hendak dihilangkan dalam syariat kita, atau yang dihilangkan oleh syariat kita, maksudnya adalah kesusahan yang plus. Karena kalau kesusahan dalam syariat puasa, lapar dan minum, ya memang harus dijalani. Kesusahan ketika harus berkorban mengeluarkan harta untuk naik haji, ya memang harus dikeluarkan itu. Ya. Kesulitan atau kesusahan yang dimaksud adalah kesulitan atau kesusahan tambahan. Allati la yumkinu lil mukallafi an yastamirra ala tahammuliha adatan, yang mana kita mustahil untuk menanggungnya, mustahil untuk memikulnya, illa bibadli aqsal juhdi, kecuali dengan susah payah, dan kita mustahil akan terus menerus bisa bertahan. Ini kesusahan yang hendak dihilangkan oleh syariat kita. Wala tumkinul mudawamatu 'alaiha. Mustahil kita bisa terus-menerus dalam kesusahan tersebut, mustahil. Bihaitsu tuaddi ila wuqu'id darari awil adha fin nafsi awil mal. Kalau kesusahan atau kesulitan tersebut terus-menerus dipikul, maka akan menimbulkan mudarat, ya, bagi jiwa kita bisa jadi, atau bagi harta kita misalkan. Nah, kesulitan atau kesusahan yang demikian ini yang hendak dihilangkan oleh syariat kita. Ya. Karena yang namanya beban syariat itu ada dua. Ini perlu difahami. Beban syariat itu ada dua. Yang pertama, beban syariat yang sifatnya bawaan, dari asalnya memang sudah seperti itu. Ya. Contoh, ya, puasa kita harus lapar. Kita perlu merasakan haus. Ya, kalau seandainya beban ini dihilangkan, maka
hilanglah hikmah ujian dan cobaan yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Padahal Al-Quran menyebutkan tujuan Allah menciptakan kehidupan dan kematian adalah untuk menguji kita. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Ya, menguji kalian, siapa yang terbaik di antara kalian amalnya. Ya. Kalau tidak ada beban sama sekali, beban bawaan dari syariat, ya hilang hikmah ujian dan cobaan ini. Ya. Syariat sholat ada bebannya. Kita perlu wudu, kita perlu melangkah ke masjid. Berat. Tapi itu harus dilaksanakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah beban syariat yang sifatnya turunan atau tambahan. Beban tambahan. Nah, beban tambahan inilah yang dihilangkan dalam syariat kita. Dihilangkan. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya rukhsah. Rukhsah tahu rukhsah? Rukhsah itu keringanan-keringanan dalam kita menjalankan syariat. Bagi orang yang musafir misalkan, boleh dia nggak puasa, boleh. Rukhsah. Bagi orang yang musafir, boleh dia menjamak dan mengqasar salat. Rukhsah, keringanan. Padahal hukum asalnya haram. Ya, hukum asalnya haram menjamak dan mengqasar salat itu tanpa sebab. Ya, mengqasar salat khususnya. Itu nggak boleh. Menjadikan sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat, nggak boleh, haram hukumnya. Tapi dia bisa jadi boleh ketika ada sebab-sebab syar'i yang menyertainya. Ya. Contoh, syariat kita juga memberikan hukum yang berbeda. Hukum pada kondisi normal dengan kondisi tidak normal itu berbeda. Hukum pada kondisi biasa-biasa saja atau pada kondisi terpaksa itu beda. Ketika orang misalkan tersesat, berada di gurun atau di hutan, kehabisan perbekalan, tidak ada air, yang ada misalkan hanya menjangan, tapi menjangan yang sudah mati, tidak tahu mati karena apa, mati jatuh mungkin dari tebing, itu kan hukumnya bangkai, yang nggak boleh kan, harus disembelih, nggak boleh sebenarnya. Tapi dalam kondisi tidak normal dan darurat seperti itu, syariat kita membolehkan. Boleh. Itu contohnya. Contoh misalkan syariat kita juga membedakan antara orang yang tidak punya uzur dan orang yang ada uzurnya. Orang tua yang sudah pikun, dia tidak wajib lagi sholat. Kalau dia sudah lupa ini sholat zuhur berapa rakaat, dia sudah lupa misalkan waktu sholat subuh itu kapan, ya, tengah malam waktu sholat isya dia mau sholat subuh, berarti dia sudah hilang akalnya. Maka syariat kita memberikan rukhsah, keringanan, dia sudah tidak wajib sholat, tidak wajib sholat. Contoh seperti itu. Orang yang sakit misalkan, dia dapat uzur, tidak bisa berdiri, maka dia boleh duduk ketika sholat. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Ini semua bukti bahwasanya syariat kita mau menghilangkan beban tambahan tersebut. Inilah makna firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Namun bukan berarti jangan disalahfahami ya ayat yang tadi itu, karena banyak orang, ini ada kisah, ada orang yang dia non muslim, anak istrinya udah masuk Islam, dia juga sudah meyakini kebenaran Islam, tapi dia tidak mau masuk Islam, sampai-sampai dia mengatakan, sampai-sampai dia berdoa, ya Tuhan, pilihkan saya agama selain Islam, dia bilang gitu. Kenapa? Ketika ditanya kenapa, saya itu tidak kuat, lapar gitu, saya harus makan, jam 10 saya harus makan. Ini tiba-tiba kalau masuk Islam harus puasa sebulan penuh, nggak boleh makan dari pagi sampai dari terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Saya nggak sanggup, nggak mau, berat, kata dia.
Ya. Namun alhamdulillah pada akhirnya Allah memberikan hidayah. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi bukan keberatan sisi berat yang itu yang mau dihilangkan. Itu justru ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana beban syariat itu tadi ada dua, ya, beban syariat bawaan dan beban syariat tambahan, beban tambahan pada ya. Maka keringanan itu juga ada dua. Rukhsah itu ada dua. Rukhsah yang sifatnya bawaan. Contoh, awalnya kan ketika Nabi Mi'raj yang diwajibkan untuk Nabi sholat itu berapa waktu? 50 waktu, ya kan? 50 waktu. Akhirnya Allah ringankan lagi sampai menjadi 5 waktu. Nah, itu keringanan rukhsah yang bawaan. Maka nggak boleh bagi kita untuk ringankannya lagi gitu. Yang 5 kemudian dikorting jadi 3 misalkan. Nggak boleh. Yang 4 rakaat dikorting tanpa sebab misalkan jadi 2 rakaat. Nggak boleh. Ya, beban bawaan ini, rukhsah bawaan ini bukan itu yang dimaksud dalam kaidah ini. Al-masyaqqatu tajribut taisir. Kesusahan mengharuskan datangnya kemudahan. Bukan itu yang dimaksud dengan kaidah ini adalah rukhsah jenis yang kedua, yaitu rukhsah turunan. Rukhsah turunan. Keringanan yang diberikan oleh syariat karena adanya uzur, karena adanya beban berat yang dialami oleh seseorang. Ya, inilah yang dimaksudkan. Baik. Lantas contoh penerapan kaidah ini apa? Antum perhatikan ya, indahnya syariat kita sesuai dengan tabiat dan naluri manusia. Sejalan. Menunjukkan bahwasanya syariat ini betul-betul turun dari Zat yang Maha Mencipta segenap makhluk, Maha Mencipta naluri dan tabiat manusia. Syariat kita, Anda tanya dulu kepada antum, boleh enggak pakai ini? Kita ambil contoh dari kehidupan kita sehari-hari, muamalah, terkait muamalah. Boleh enggak pakai barang milik orang lain? Hah? Boleh? Jawabannya boleh. Syariat mengizinkan. Karena kalau nggak boleh sama sekali kita pakai barang milik orang, maka itu nggak sejalan dengan fitrah manusia. Kehidupan ini akan sangat berat sekali. Itu makanya syariat kita membolehkan kita meminjam barang. Kita minjam barang orang lain itu kan kita memanfaatkan milik orang lain. Dan itu dibolehkan. Akad sewa menyewa. Ketika kita sewa motor mobil orang, apakah itu milik orang yang menyewa? Bukan. Itu tetap pemilik mobil tersebut. Kita hanya menyewa hak pakai atau hak gunanya. Adapun mobil tersebut tetap milik dia. Ini juga memanfaatkan milik orang lain gitu. Jalan yang ada di depan itu apakah milik kita? Enggak, itu milik umum. Tapi diizinkan oleh syariat untuk dipakai. Kalau nggak diizinkan ya akan berat hidup ini, akan susah. Ya. Kemudian syariat juga dalam muamalah mengizinkan kita untuk melakukan transaksi ketika yang serah terimanya itu tidak sama, nilainya itu tidak sama. Boleh nilainya. Contoh, ketika terjadi akad hutang piutang, si A berhutang kepada si B, berhutang 100 juta misalkan, dengan tenggat waktu sebulan. Si A ini butuh dana liquid, ya kan? Nah, si B ini ragu untuk meminjamkan. Dia butuh apa istilahnya? Rahan. Butuh apa? Jaminan. Ya, maka si A ini menyerahkan sertifikat tanahnya yang bernilai 1 miliar. Nih, sebagai jaminan, saya serahkan sertifikat tanah saya yang senilai 1 miliar. Tanahnya lokasinya strategis. 100 dibandingkan 1 miliar ini jauh ya perbandingannya, tidak sama. Tapi akad ini
akad hutang piutang yang disertai dengan rahan, gadai, ini boleh. Dibolehkan dalam syariat kita. Karena bayangkan, kalau seandainya tidak ada syariat rahan ini, maka akan sangat memberatkan. Kehidupan manusia itu sangat memberatkan. Ya. Namun nggak boleh dia ketika ini catatan. Ketika tanah tersebut digadaikan, nggak boleh orang yang meminjamkan dana ini memanfaatkan tanah tersebut. Maka itu termasuk riba. Ya. Termasuk riba. Keuntungan yang diambil dari transaksi hutang piutang, ya, itu termasuk riba. Kullu qardin jarra nafhan fahuwa riba. Semua transaksi hutang piutang yang berkonsekuensi kepada keuntungan, adanya keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Maka sistem gade sawah yang banyak dipraktekkan oleh saudara-saudara kita, ya, sawah orang digade ke dia, kemudian dia tanami, kemudian dia panen, dia ambil hasilnya. 10 tahun sawah tersebut tergade, 10 tahun dia ambil hasilnya. Padahal selama 10 tahun itu sudah melebihi nilai dari sawah tersebut. Ketika mau ditebus, harganya naik lagi, subhanallah. Ini kezaliman. Ini zalim. Karena fungsi dari harta gadaian itu hanya sebatas sebagai penjamin saja. Hanya sebatas sebagai penjamin. Ketika orang si A tadi tidak bisa mengembalikan uang yang 100 juta itu, si A tadi tidak bisa mengembalikan uang yang 100 juta itu, maka si B ya berhak untuk menjual tanah si A 1 miliar, namun hanya berhak mengambil 100 jutanya saja. 900 juta itu harus dikembalikan kepada si A. Itu. Intinya adalah syariat kita untuk memudahkan kehidupan bermuamalah kita, banyak akad dan transaksi yang dihalalkan dalam syariat kita. Salah satunya tadi akad agunan atau gade itu, dengan syarat tidak ada mengambil keuntungan di situ. Kemudian adanya syariat memberikan wasiat. Orang yang kaya raya misalkan, ketika dia meninggal, itu kasihan kalau hartanya itu tidak mengalir menjadi pahala bagi dia, itu kasihan, rugi sekali dia. Kalau seandainya semuanya diberikan kepada ahli waris misalkan, sementara ahli warisnya tidak semua paham agama, kasihan juga yang meninggal ini. Ya. Maka disitulah Allah mensyariatkan bolehnya wasiat. Wasiat, sepertiga harta saya jangan dibagi waris. Nanti berikan ke pondok A, pondok B, atau tahfidzul Quran ini misalkan, atau buat sumur di masjid ini, sumur bor misalkan. Dan syariat kita mengatur juga tidak boleh lebih dari sepertiga wasiat itu. Nggak boleh lebih dari sepertiga, karena kalau lebih dari sepertiga akan memudaratkan ahli waris. Sudah diatur semua. Jadi maksimal sepertiga. Dan wasiat itu ditunaikan nanti setelah meninggal. Yang berwasiat itu meninggal. Ini untuk memberikan kemudahan kepada orang yang meninggal, sehingga dia masih bisa memberikan hartanya kepada pihak lain. Orang yang sudah meninggal kan nggak bisa ngasih harta. Tapi dengan adanya syariat wasiat ini, setelah dia meninggal, dia masih bisa memberikan harta tersebut kepada pihak lain yang bisa mendatangkan manfaat atau pahala bagi akhirat dia, orang ini. Bisa difahami ya? Jelas ya? Contoh yang lain, misalkan lihat bagaimana syariat kita itu mendatangkan kemudahan. Kasus tentang para mujtahid, ahli ijtihad. Ketika mereka berijtihad, idza asaba falahu ajrani. Kalau mereka berijtihad, mereka ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala.
Wa idza akhta'a idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Kalau dia berijtihad namun ijtihadnya salah, dia nggak dapat dosa, malah dapat satu pahala. Ini juga bentuk kemudahan dalam syariat kita. Ya. Syariat kita juga membolehkan untuk melihat wanita yang bukan mahram. Kapan itu? Kapan? Hah? Ketika nazar, ketika mau nikah. Boleh. Berapa kali bolehnya Ustaz? Tergantung kebutuhan. Kalau sekali nggak cukup, boleh 2 kali. 2 kali nggak cukup, ini keterlaluan ini. Ini ada udang di balik batu ya. Siapa juga yang boleh melihat yang bukan mahram? Siapa? Bahkan bukan hanya wajahnya, auratnya boleh dilihat, boleh. Syariat mengizinkan, tapi ada syaratnya. Contoh, apa contohnya? Iya, terkait kesehatan. Dokter boleh melihat aurat seorang wanita karena memang jika itu dibutuhkan, darurat. Namun sebatas yang dibutuhkan. Ya, kalau hanya sakit di bagian pahanya, jangan sampai diangkat sampai atas begitu. Di bagian itu saja yang boleh dilihat. Ini syariat membolehkan. Ya. Al-masyaqqatu, dalilnya kaidah ini. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, sesuatu yang menyulitkan itu syariat mengharuskan datangnya kemudahan dalam kondisi seperti itu. Bahkan kalau ada urusan terkait pengadilan yang mengharuskan seseorang itu dilihat auratnya terkait bukti, misalkan bukti tindakan kriminal segala macam, maka hakim boleh diizinkan dalam syariat kita, hakim boleh ya, yang berkepentingan saja. Termasuk juga ketika Allah Subhanahu wa taala menanamkan naluri atau fitrah pada laki-laki, ya. Dia tidak cukup dengan satu pasangan. Maka syariat kita membolehkan ta'addud. Sebaliknya, fitrah wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu. Satu. Ini memudahkan laki-laki dan memudahkan juga bagi wanita yang nanti di akhir zaman itu perbandingannya jauh lebih banyak daripada laki-laki. Jadi syariat kita mendatangkan kemudahan, itu intinya. Ya, termasuk disyariatkannya cerai, talak, itu juga untuk memberikan kemudahan. Karena boleh jadi orang, apa istilahnya, sudah tidak mereka kalau diteruskan pernikahannya itu akan terjadi api terbakar setiap hari. Maka kalau dalam kondisi seperti itu boleh jadi cerai itu jalan yang terbaik, kebaikan untuk kedua belah pihak. Cerai sepintas itu buruk, padahal ingat itu syariat Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi dan realita mempersaksikan ada rumah tangga yang kalau diteruskan itu memudaratkan si suami, memudaratkan si istri, atau bahkan memudaratkan anak-anak mereka. Lebih baik pisah. Maka disitulah Allah mensyariatkan adanya cerai. Coba kalau lihat agama yang lain, agama ortodoks misalkan ahlul kitab, itu nggak boleh cerai. Ini bertentangan dengan fitrah manusia. Ketika itu dibutuhkan, syariat kita membolehkan. Karena syariat kita datang membawa kemudahan. Syariat kita datang membawa kemudahan. Bahkan dalam urusan sumpah. Kita misalkan pernah bersumpah. Saya bersumpah tidak akan makan makanan berkolesterol tinggi. Ya, dia pingin sehat, ceritanya diet ya. Dia pingin diet gitu ya. Saya tidak mau makan makanan yang purinnya tinggi karena saya asam urat. Demi Allah, dia bilang ini sumpah ini. Sumpah. Suatu saat sembuh dia, kolesterolnya sembuh, asam uratnya sembuh, kepingin dia makan, kepingin.
Tapi dia sudah sumpah. Syariat kita memberikan jalan, memberikan kemudahan. Gimana caranya? Kafaratul yamin, bayar kafarat. Ya kan? Bayar kafarat. Apa kafaratnya orang yang melanggar sumpah? Hah? 60 pakar miskin. It'amuhu, apa dalam ayatnya? It'amuhu asyara masakin. Memberi makan 10 orang. Ya. Wa it'amuhu, saya carikan ayatnya. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kalian akibat sumpah yang kalian ucapkan karena tidak sengaja. Tidak sengaja bersumpah kemudian dilanggar, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang diperhitungkan oleh Allah adalah ketika kalian sengaja bersumpah kemudian kalian melanggarnya. Itu enggak boleh, maka harus bayar kafarat. Bagaimana kafaratnya? Fa kaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Kafaratnya adalah memberikan makan 10 fakir miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ya, makanan yang biasa kita makan. Kita biasa makan daging atau makanan yang mewah, ya kasih makanan yang sama kepada 10 orang miskin tersebut. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka. 10 orang miskin dikasih pakaian. Kasih pakaian yang baru, jangan kasih yang second. Jangan kasih yang second, kasih yang baru, yang bagus. Ya. Tanda orang-orang beriman itu adalah yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Kita enggak suka pakaian bekas, jangan kasih pakaian bekas dong sama saudara kita. Ya. Ini banyak terjadi, terutama ketika terjadi bencana alam. Kasih pakaian bekas. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Budak sekarang enggak ada, nanti di akhir zaman mungkin baru ada. Ya. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin. Kalau enggak bisa memberi makan, enggak bisa memberikan pakaian, enggak bisa membebaskan budak, maka dia bisa puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Itu cara membebaskan diri dari sumpah tersebut. Nah, setelah dia bayar kafarat, silakan makan daging itu lagi. Enak. Banyak, Cok. Tidak harus berturut-turut. Tidak harus, karena ayatnya mengatakan fasyamu thalathati ayyam. Berpuasa selama 3 hari. Dalam kasus yang lain, kasus zihar, ya, zihar, mengatakan istri itu seperti punggung ibunya, dia mengharamkan dirinya menggauli istrinya. Ya, dia mau terbebas dari zihar tersebut, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika Allah menghendaki puasa itu berturut-turut, Allah akan mengatakan syahraini mutatabi'ain. Allah akan mengatakan berturut-turut. Namun di sini Allah tidak mengatakan berturut-turut. Maka para ulama mengatakan tidak harus berturut-turut. Ya, betul, lebih afdal berturut-turut, tapi khusus untuk kafarat sumpah ini tidak harus berturut-turut. Sudah azan ya? Baik. Kita dengarkan azan dulu, kemudian mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Fadhol. Ada pertanyaan? Mas siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Soleh.
Iya. Barakallahu fiik. Justru itulah hakikat riba ketika dipersyaratkan di awal. Ya. Tidak segala sesuatu yang kita ridho sama ridho itu dibolehkan oleh syariat. Orang berzina, dia ridho sama ridho, transaksi semalam sekian, apakah itu jadi halal? Tidak kan? Demikian pula dengan riba. Saya kasih kamu hutang, nih pinjaman 100 juta, sini tanahmu saya pakai dulu sebagai jaminan. Sertifikatnya diambil, tanahnya dimanfaatkan. Ini transaksi akad riba, sekalipun disepakati ridho sama ridho, nggak boleh. Ya, ridho sama ridho nggak boleh. Karena itu syariat Allah Subhanahu. Allah sudah mengharamkan itu. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Apa bedanya jual beli dengan riba? Apa bedanya? Kalau jual beli, yang menjual berhak mendapatkan keuntungan karena dia menanggung resiko. Adapun orang yang memberikan hutang, dia nggak ada sama sekali resiko, zero, nol resiko, karena uangnya akan kembali 100%, wajib kembali 100%. Dan itu adalah akad sosial, akad membantu, bukan akad bisnis. Kalau akad bisnis harus siap menanggung resiko kerugian, baru boleh mengambil keuntungan. Ya kan? Orang jual barang, ada barang yang dia jaga, ada resiko kerugian pada barang tersebut, ada resiko kehilangan, ada resiko cacat. Seseorang manakala al-kharaju bid-dhaman dalam kaidah para ulama, keuntungan ar-ribhu bid-dhaman, keuntungan itu hanya berhak didapatkan oleh mereka yang siap menanggung resiko. Kalau orang yang memberikan hutang seperti itu tidak ada resiko sama sekali, maka nggak berhak dia mengambil keuntungan. Ya, dia dapat pahala membantu. Semakin lama dia pinjamkan uangnya itu, semakin lama pahalanya, semakin besar pahalanya. Tapi ketika dia persyaratkan, nih saya kasih pinjam, tapi jaminan ini, tanah sawah ini boleh saya manfaatkan. Walaupun mereka sepakat, tapi kesepakatan ini tidak diridhoi oleh Allah, bahkan diancam perang, diancam diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Enggak boleh. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada lagi? Misalnya kita pinjamin motor, saya motor kita mobil sama teman, kemudian kita menginginkan kembali seperti Itu bukan pinjam meminjam, itu namanya sewa. Sewa tapi bayarannya ganti oli, ya, bayarannya bayar bensin. Bukan pinjam. Walaupun dia mengatakan pinjam meminjam, tapi itu hakikatnya adalah sewa dengan bayaran berupa oli apa segala macam. Itu boleh. Ya, boleh. Walaupun dia membahasakannya pinjam meminjam. Tapi jangan dibiasakan jangan membahasakannya dengan istilah pinjam meminjam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Bapaknya kalau ada orang yang punya motor kita tersebut boleh kita pakai. Antum dia gade motor ke antum karena apa? Antum memberikan pinjaman. Dia yang memberikan uang. Iya, berarti antum ngasih pinjam uang dengan jaminan motor. Ya. Dulu ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya dulu kasus seperti ini terjadi. Ada orang minjam uang, kemudian dia gunakan untanya sebagai jaminan. Unta dan kudanya. Ini kuda saya jadi jaminan. Sebulan lagi saya balikin uangnya. Ya. Nah, kuda ini kan harus dikasih makan, ya kan? Kalau tidak dikasih makan, mati. Nah, dalam kasus ini diperbolehkan, ya, jaminan berupa kuda dan unta ini diperbolehkan untuk menunggangi kuda tersebut, memanfaatkan kuda tersebut, namun nilainya harus sama dengan nilai beban yang dia keluarkan untuk memberi makan kuda tersebut. Jadi begini, kalau seandainya kan dia gadekan motor ya,
Motor ini kan harus dihidupkan tiap hari, ya kan? Bahkan perlu dikasih bensin. Kalau dibiarin setahun kan bisa rusak dia. Ya perlu dipakai gitu supaya tidak rusak. Dibelikan bensin, Antum hanya boleh memakai kendaraan tersebut senilai bensin yang antum keluarkan. Lebih dari itu tidak boleh kata para ulama, termasuk riba. Paham? Ya? Sebatas bensin yang antum keluarkan. Makanya jangan mau terima gadaian motor gitu. BPKB-nya? Nah, itu BPKB-nya. Lebih aman. Atau KTP-nya atau apalah gitu ya. Surat-suratnya lah, surat-surat berharga gitu. Itu lebih aman dari riba. Ya? Jangan motor antum yang susah nanti. Mau makan. Di PKB itu gimana Ustaz? Yang motor nggak jelas itu. Laporin ke polisi. Ya? Boleh jadi itu motor itu halal, cuman hilang saja surat-suratnya. Ya. Tergantung. Kalau dia curian baru antum laporin ke polisi. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم